Baik, terima kasih Ibu Aktari atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi pendataan dan penggajian karyawan untuk PT Alisifat Anugerah Laut Indonesia. Kalau dari awal kita kan mau bikin untuk aplikasi itu paling tidak ada tiga fungsionalitas. Yang pertama itu adalah pengolahan data karyawan, lalu pencatatan presensi, dan terakhir itu adalah penggajian karena terkait sama presensi juga. Cuma untuk penggajian ini masih ongoing, Bu. Jadi untuk pengerjaannya akan kita lanjutkan seperti itu. Tapi kalau untuk yang kita presentasikan sekarang itu untuk pengolahan data dan karyawan, maksudnya pengolahan data karyawan dan pencatatan presensi karyawan saja. Kayak untuk aplikasinya sendiri itu terdiri dari beberapa fungsionalitas, dan di sini saya akan memperlihatkan beberapa halaman yang sudah dibuat oleh tim kami untuk PT Anugerah Laut Indonesia. Yang pertama itu adalah halaman login. Jadi di sini kita bisa login ya. Untuk role-nya sendiri itu ada role admin juga role dari staff. Jadi kalau yang di sini nanti bisa dimasukin ada yang namanya username sama password. Kayak kalau untuk username sama password sendiri dapatnya dari mana itu kita masih belum menyediakan yang namanya suatu manajemen. Kita sudah menyediakan yang namanya manajemen user dari super admin, tapi di sini kita belum menyediakan yang namanya forgot password. Jadi baru ada login dan cancel di sini. Itu untuk halaman login. Nah, setelah nanti masuk ke halaman login akan terdapat yang namanya suatu halaman beranda, dan di sini terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan di dalamnya. Jadi bisa melihat akun tersebut, terus melakukan yang namanya manajemen data, lalu ada presensi harian, dan terakhir itu adalah penggajian. Nah, hanya saja untuk penggajian yang ada di sini, sekali lagi maafkan, ini tim kita masih ongoing untuk membuatnya. Seperti itu. Di sini ini adalah halaman beranda. Nanti kalau ada beberapa informasi yang bisa ditambahkan, maka boleh di request. Kayak di sini, lalu setelah kita masuk ke dalam beranda, kita bisa melihat satu persatu fungsionalitasnya terkait dari pengolahan data karyawan, presensi, dan juga penggajian yang masih ongoing. Jadi hanya saja maafkan untuk yang penggajian mungkin belum dipresentasikan. Untuk yang pertama ini laman data karyawan terlebih dahulu. Jadi nanti di sini kalau kita melihat yang namanya master data, itu ada master data karyawan. Jadi nanti di sini ada yang namanya daftar pegawai. Di sini untuk data pegawai tersebut itu bisa ditambahkan di sini atau bisa juga dilihat dari tabelnya gitu. Nah, nanti kalau ada suatu hal yang harus diedit atau diubah, jadi contohnya di sini tanggal lahirnya tuh pada saat ditambah pegawai itu belum ada gitu, itu bisa diedit gitu, dan ini adalah halaman edit dari karyawannya seperti itu. Jadi nanti kelihatan itu ada kolom data awal seperti apa, terus nanti mau diedit seperti apa, seperti itu. Nah, kalau untuk tambah karyawan sendiri seperti apa? Karena kan tadi itu ada tombol tambah pegawai. Nah, di tambah pegawai tersebut itu terdapat yang namanya suatu field yang kita bisa nginputin datanya apa aja. Itu berupa nama, terus NIK-nya, nomor induk karyawan, ada tanggal lahir, tanggal mulai bekerja, ada alamat sesuai KTP, ada jabatan, ada bagian, ada penempatan, dan di sini tuh ada atasannya. Nah, kalau yang di sini atasan itu sifatnya nanti kalau kita masukin otomatis ya, jadi nanti bakal otomatis terisi. Lalu di sini ada yang namanya gaji pokok per bulan, uang harian, ada uang lembur, uang transport, dan juga uang makan. Nah, di sini untuk hitungannya, kalau untuk gaji itu gaji pokok itu sifatnya per bulan. Kalau untuk harian, kalau untuk lainnya itu sifatnya harian.
dan ini nanti akan menjadi acuan untuk ke penggajian. Nah, tapi maafkan sayang sekali untuk penggajian, sekali lagi saya minta maaf, itu sifatnya masih ongoing. Kayak untuk berikutnya, karena terkait dengan yang namanya suatu data karyawan tadi terkait dengan yang namanya suatu jabatan dan bagian, maka di sini juga terdapat yang namanya suatu data pengolahan data untuk struktur organisasi. Oke, jadi di sini ada laman pemetaan dari struktur organisasi tersebut. Kalau yang di sini khusus untuk yang kolom edit, tapi sebenarnya ini juga ada form untuk menambahkan suatu struktur organisasi yang baru. Itu seperti karyawan tadi. Kalau karyawan tadi itu kan ada editnya. Kalau yang di sini ini yang diperlihatkan itu adalah struktur laman edit dari struktur organisasi. Oke. Lalu berikutnya di sini kita masuk ke laman presensi. Jadi kalau tadi pengolahan karyawan sudah, lalu berikutnya di sini ada yang namanya laman presensi. Nah, untuk presensi sendiri itu bisa ada dua ya, ada dua gitu. Jadi di sini kita bisa melakukan yang namanya suatu tambah presensi per individu. Jadi ini sifatnya tunggal. Jadi ada yang namanya jabatan siapa, itu nanti di input bagian apa, nama pegawainya, nanti itu kita masukin. Lalu di sini bisa ditambahin yang namanya masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa, dan lemburnya itu sifatnya berapa jam. Seperti itu. Nah, tapi kalau yang di sini ini kan satu per satu. Nah, selain satu per satu itu bisa juga ditambahkan secara batch gitu. Jadi kumulatif seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Jadi daripada input satu-satu, milih dulu dan lain-lain, ini bisa diinputin per batch gitu. Jadi maksudnya sekaligus semuanya. Jadi di sini tuh ada 2 data karyawan, itu bisa dimasukin langsung. Jadi di sini ada jam masuk, jam keluar, ini bisa langsung disimpan gitu. Seperti itu untuk laman presensi. Jadi kalau untuk presensi sendiri itu dibagi dua untuk fleksibilitas dan kebutuhan dari PT Ali Seafood. Ya, dan itu dan karena di sini itu adalah halaman presensi dan presensi tersebut nanti terkait sama penggajian, seharusnya yang kita tampilkan itu adalah fungsionalitas dari penggajian, tapi maafkan sekali lagi saya minta maaf untuk penggajian sifatnya masih ongoing, jadi masih belum dipresentasikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Apakah ada pertanyaan?